Puji syukur pada Tuhan, saudara-saudari. Kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran hayat Injil Yohanes, berita yang ke-45 dan 46. Seperti berita yang lalu, kita telah membahas mengenai Injil Yohanes pasal 20, yaitu tentang kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari, kebangkitan Tuhan adalah satu permulaan yang baru. Karena Tuhan bangkit, Dia telah menjadi roh pemberi hayat, menjadi buah sulung yang bisa kita nikmati supaya Dia menjadi hayat tinggal di dalam kita. Sampai dalam berita ini ternyata fakta mengenai kebangkitan Tuhan itu harus bisa dialami. Dan catatan Injil Yohanes pasal 20 ini juga satu catatan yang unik, yaitu fakta kebangkitan Tuhan perlu dialami oleh orang-orang yang mencari, orang-orang yang merindukan Dia. Dan di pasal 20 ini ada satu contoh, yaitu teladan sosok Maria Magdalena yang dia pagi-pagi hari pertama dalam minggu itu, dia datang ke kubur untuk mencari Tuhan. Saudara-saudari, dikatakan dalam berita ini, Maria adalah seorang saudari yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Dia mengira Tuhannya itu diambil, sehingga dia waktu ke kubur, dia segera lari memberitahu kepada Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Dan reaksinya adalah Petrus dan Yohanes pergi ke kubur itu. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat kain kafan dan kain peluh. Lalu sedangkan murid-murid yang lain mendengarkan ini tetapi tidak memiliki reaksi apa-apa. Jadi dalam pasal 20 kita melihat ada 3 golongan orang. Maria yang memiliki hati yang mencari Tuhan, Petrus dan Yohanes mewakili orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki doktrin, tapi belum menemui atau bertemu dengan sosok Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah murid-murid yang malas, yang tidak ada reaksi tatkala mendengar Tuhan Yesus bangkit. Saudara-saudari, di dalam hidup gereja mungkin ada 3 golongan orang ini. Ada orang yang seperti Maria, yang punya hati yang mencari Tuhan, sehingga akhirnya akan mendapatkan diri Tuhan. Dan orang ini mungkin tidak memiliki pengetahuan yang penuh, mungkin pengetahuannya terbatas. Golongan kedua mungkin orang yang memiliki pengetahuan, memiliki doktrin, mengenal Alkitab, tapi juga tidak berjumpa dengan persona Tuhan. Dan yang ketiga tentunya orang-orang yang tidak mempunyai perhatian terhadap diri Tuhan. Saudara-saudari, tentunya Anda dan saya memilih teladan dari Maria Magdalena. Maka dari itu, di sini kita melihat bahwa fakta kebangkitan Tuhan perlu dialami oleh siapa? Perlu dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Tuhan kita ini sungguh mengasihi kita. Kita lihat waktu Tuhan Yesus bangkit, Dia bangkit sebagai buah sulung, buah bunga yang harus dipersembahkan kepada Bapa. Tetapi dalam kasus ini satu catatan yang unik, yaitu Tuhan melihat ada manusia, dalam hal ini Maria, yang mau datang mencari Yesus pagi-pagi benar, datang ke kubur. Atas sikap ini, Tuhan memutuskan untuk tinggal sejenak dan membiarkan dirinya untuk ditemui oleh manusia. Saudara-saudari, ini adalah pengalaman yang unik. Ini adalah pengalaman yang segar. Begitu akhirnya Maria bertemu dengan Tuhan, hatinya penuh dengan kesegaran. Mengenai orang yang mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saya akan memberikan contoh di dalam Perjanjian Lama. Saya akan memberikan 2 ayat. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-6. Ini adalah Bani Asaf mengatakan, "Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari." Dalam Mazmur 119 ayat 10, ini Mazmur Daud. Daud mengatakan, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu." Mengenai hati yang mencari, Tuhan memerlukan, Tuhan suka kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan Tuhan mau datang mewahyukan dirinya kepada mereka. Ada satu ayat lagi di dalam kitab Kidung Agung.
yaitu Kidung Agung pasal 5 ayat 6. Ini adalah sang pengasih yang mencari kekasihnya. Pengasih mengatakan, "Kekasihku, ku bukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak ku temui. Ku panggil, tetapi tak disautnya." Ini adalah contoh orang-orang yang memiliki hati untuk mencari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu meneladani sikap Maria. Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, dia ingin mencari Tuhan, walaupun dengan pengetahuan yang terbatas. Kalau kita membaca Yohanes pasal 20 ya, yaitu ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Waktu dia menjenguk ke dalam, dia bertemu dengan 2 orang malaikat. Dan malaikat mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lihatlah saudara-saudari, walaupun Maria dengan pengetahuan terbatas, tapi kita lihat hatinya mencari Tuhan. Dengan hati yang sedih, menangis, dia ingin mendapatkan diri Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekali lagi, masih ada selubung di dalam benak Maria. Tapi Tuhan sungguh mengasihi Maria ini, ya. Jadi Maria, ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lihatlah, Maria sampai menyangka, dia sudah melihat Tuhan, tapi menyangka Tuhan itu penunggu taman. Ini juga pengalaman kita, saudara-saudari, yaitu di dalam pencarian kita kepada Tuhan, seringkali apa yang kita tahu, lalu pandangan kita, pikiran kita masih banyak selubung. Oh, mohon Tuhan merahmati kita, supaya selubung-selubung itu disingkapkan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, barang siapa hatinya berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan disingkapkan. Maka dikatakan di sini ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Awalnya Maria menganggap dia itu penunggu taman. Penunggu taman itu bahasa aslinya itu yang memperindah taman. Mungkin pengalaman kita juga demikian, seakan Tuhan itu sebagai penunggu taman, mengira Tuhan itu memperindah hal yang di luar. Tetapi Tuhan lebih lanjut mewahyukan dengan menyebut namanya Maria. Saudara-saudari, Tuhan Yesus perlu menyebut nama Anda dan nama saya. Pertama, Tuhan hanya menyebut secara umum ibu. Tapi kalau Tuhan mau mewahyukan dirinya lebih dalam, dia perlu menyebut nama Anda. Dia perlu menyebut nama saya. Puji Tuhan, penyebutan ini menyingkapkan segalanya. Maka begitu Maria panggil dan dia melihat, dia tercelikan, dia mengganti, dia tidak lagi menganggap itu penunggu taman, tapi dia mengatakan Rabuni, artinya guru, dan Maria segera ingin memeluk Tuhan. Saudara-saudari, selanjutnya Tuhan mengatakan, "Jangan engkau memegang aku, tetapi karena aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Tuhan segera mencegah Maria, jangan memegang dia. Tapi Tuhan mengatakan, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Saya terjemah, saudara-saudari, Maria setelah melihat Tuhan, ada satu kelanjutan, yaitu Tuhan menyuruh Maria untuk pergi memberitahu kepada saudara-saudaraku. Apa artinya saudara-saudaraku ini, saudara-saudari? Ini artinya Tuhan tidak lagi menganggap murid-muridnya sebagai sahabat, tapi adalah saudara. Artinya mereka telah menerima hayat yang sama.
yaitu hayat Allah. Karena Tuhan Yesus bangkit, Dia telah menjadi roh pemberi hayat. Maka roh ini diterima kepada mereka yang percaya, maka Tuhan menjadikan mereka adalah saudara-saudara. Karena itu Maria pergi memberitahu kepada saudara-saudara bahwa Maria telah melihat Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, katakanlah kepada Allahku dan Allahmu juga yang adalah Bapakku dan Bapamu. Ya, jadi maaf, dikatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kepada Bapa menunjuk bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki hayat dan sifat Allah. Kepada Allah itu menunjukkan kita di aspek manusia. Kita adalah umat Allah. Kita adalah umat yang telah ditebus oleh Allah. Kita telah dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita telah dipindahkan dari maut kepada sang hayat. Karena itulah hari ini kita bersyukur saudara-saudari, Anda dan saya adalah sebagai saudara-saudara Tuhan, memiliki hayat dan sifat yang sama. Untuk itu di dalam kita menikmati Tuhan, kita perlu mendapatkan Dia sebagai hayat, sebagai kesegaran kita, sebagai buah sulung kita. Dimulai pagi hari kita perlu disegarkan. Mulia bagi Tuhan.